yang kau inginkan selalu ku beri. Ku lakukan semua walau sampai mati. Jangan ingkari janji. Kebebasan yang kamu dapatkan bukan jadi kamu boleh sembarangan. Kamu sudah berjanji. Jangan ingkari janji. Hey! Penting jangan berjanji. Hola! Wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali Kutim Newscom berajang sana di kediaman pribadi anggota DPRD Kutai Timur dari fraksi PAN, yaitu Bapak Basti Sanggalanggi, yang mana kebetulan beliau pada hari ini juga baru saja mendampingi salah satu wakil bupati dari daerah mana ini Pak? Dari Sidrap, Sidrap ya, beliau Sulawesi. diundang khusus lah. Nah, tapi kali ini kita ingin menyikapi permasalahan infrastruktur ya, yang mana di Jalan Walter Mongisi, di tepatnya di bawah tiang videotron itu kondisi kerusakannya sudah semakin parah, bahkan menyisakan kumbangan-kumbangan air. Banyak warga yang mengeluhkan jika di malam hari, apalagi hujan turun, tidak terlihat itu lubang jalanan, sehingga banyak yang celaka lah, laka lantas lah, eksiden di sekitar jalan rusak. Mungkin sedikit tanggapan dari Pak anggota Dewan kita terkait permasalahan jalan yang rusak parah tersebut, ya Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk semua. Ya, memang ya, Jalan Walter Mongisi ini memang langganan banjir jikalau hujan turun. Apalagi saat-saat ini waktu hujan, waduh, parah jalan ini. Saya kemarin lewat di situ memang lubang yang besar akibat daripada air tergenang sehingga aspal itu kalah daripada air. Nah, saya minta kepada pemerintah agar segera ya turun melihat kondisi jalan yang ada di Walter Mongisi, karena ini sudah lama jalan ini selalu tergenang air kalau hujan turun. Akibatnya adalah drainase yang ada di situ para buntu. Nah, kami minta kepada dinas terkait PU di bidang Bina Marga dan Pengairan segera turun ke lapangan untuk mengecek jalan Walter Mongisi ini. Jangan sampai nanti ada masyarakat kita korban terbalik di situ, karena itu besar lagi lubangnya. Ya, tahun kemarin diperbaiki tambal sulam, nah sekarang ini hancur lagi jalannya. Ya, kalau bisa dilepelkan jalannya Sudarso dengan Diponegoro sehingga badan jalan ini naik, dan kemudian terutama drainasenya yang buntu ya, ini betul-betul diperbaiki kembali. Apalagi ada masyarakat membangun di samping warung sari laut itu yang mengakibatkan juga buntu parit yang ada di depan warung sari laut. Nah, ya harusnya pemerintah segera ya mensikapi masalah jalan Walter Mongisi ini, jangan sampai muncul dari korban masyarakat kita akibat daripada lubang yang ada di jalan Walter Mongisi. Apakah salah satu kerusakan jalan Walter Mongisi ini juga masuk dalam agenda hearing kemarin Pak, bersama yang kita meninjau lokasi-lokasi beberapa titik kemarin Pak? Iya, kita juga sampaikan kepada Pengairan kemarin waktu kita turun ke Road 9 bahwa ada beberapa titik ya jalan-jalan yang selalu banjir akibat hujan turun, karena akibatnya drainase yang buntu, sehingga kita minta kepada dinas Pengairan agar segera melihat drainase yang buntu diperbaiki supaya tidak ada lagi air tergenang di jalan. Pak, ini kan mengamati sedikit Pak, dengan masa waktu mungkin masa periode Pak Ardiansah dan Kasmiri Bulang ini kan tersisa hanya 4 tahun ke depan Pak ya, atau 3 tahun ke depan lah, lebih lah sedikit Pak ya. Apakah maksimal untuk membangun semua usulan-usulan prioritas itu Pak, dari pandangan kita selaku anggota Dewan Pak ya? Ya, saya pikir kalau sesuai dengan misi dan visi beliau berdua ya harus segera dituntaskan semua apa yang dijanjikan pada saat mereka kampanye ya, terutama pembangunan infrastruktur
ya ini harus betul-betul mereka selesaikan sebelum masa jabatannya habis, karena ini kan cuma 3,5 tahun saja masa jabatan bupati dan wakil bupati di 2021-2024. Nah, saya pikir ya saya minta agar bagaimana prioritas itu dituntaskan segera dengan janji-janji politik itu. Media Kutim Newscom ingin membahas ya sesuatu hal yang lagi viral nih di luaran sana, yang mana baru saja ada perwakilan masyarakat mengeluhkan khususnya jalan di Muara Bengkal itu yang ternyata milik jalur perusahaan. Artinya masyarakat itu mengeluhkan tidak ada salahnya ya dalam mengkritik untuk membangun ya, artinya menginginkan pemerintah sigap lah dan cekatan membangunkan jalan umum untuk masyarakat. Nah, menyikapi hal tidak hanya di lintas kecamatan saja, kita lihat saja seperti di kota-kota ini saja mulai banyak aspal-aspal kondisi badan jalan yang mulai mengelupas, apalagi terlebih hujan turun, lubang-lubang jalan yang itu membentuk kubangan ya, kubangan lumpur gitu ya. Mungkin ini saya ingin meminta sedikit disikapi dari pengamatan Ketua P3 langsung ya, Pak Haji Wewe atau Pak Haji Irdiansah. Terkait jalan dulu ini Ketua, oke, mungkin bisa sedikit apa yang harus kita lakukan nih, baik dalam mendorong pemerintah ke depannya, ya silakan. Makasih. Ini saya sempat mengalami setiap hari karena melewati jalan di depan rumah saya. Ini kan di dalam kota ini. Ya mudah-mudahan pihak terkait bisa cepat menanganinya ini. Karena terus terang aja selama 1 bulan ini mungkin kalau yang jatuh yang di situ mungkin ada 10 bisa lebih itu. Apalagi kalau ibu-ibu mau ke pasar kadang-kadang subuh lupa, padahal dia tahu lupa gitu kan apa segala kan tergenang air tuh. Nah dan di sini juga drainasenya buntu kayak. Jadi kalau ada hujan sedikit sudah jalan tertutup, banjir, kadang-kadang ada yang masuk rumah warga. Nah dan sempat kita sampaikan kemarin, cuman dikasih batu merah. Batu merah itu cuman ya kena air, kena hujan, mobil lewat sebentar sudah hilang lagi. Jadi itu bukan semen terkupas, jadi gubangan sudah itu. Kalau motor salah-salah aja tenggelam itu setengah ban. Kalau mobil yang kecil-kecil ya sangkut. Ya mudah-mudahan pihak yang terkait, terutama Bapak Bupati, Bapak bisa menginstruksikan ke departemennya, ke Dinas PU secepatnya. Karena bukannya di samping jalan rusak, bukannya apa? Warga jadi korban. Itu yang kita anukan. Warga korban, kesian ada ibu-ibu beberapa kali yang saya temuin kemarin. Tapi syukur alhamdulillah masih bisa melanjutkan. Tapi kan itu kan jadi korban lah, mereka lecet-lecet apa segala kan ibu-ibu itu. Kalau dari sisi penerangannya jalan gimana? Masih minim kah atau gimana? Jelas masih minim untuk jalan yang di sini, jalan tembus. Sebenarnya ini jalan strategis, ya kan? Jalan strategis mau ke Ponorogo, mau ke Pasar Sangatta Lama apa segala. Jadi tembus jalan sini. Nah, karena terus terang aja ini drainasenya mampet ya, perlu penataan. Perlu penataan ulang. Jadi kesian hujan sedikit sudah banjir jalan dah tutup. Mungkin itulah mudah-mudahan sekali lagi saya harapkan dinas terkait bisa cepat menanganinya ini. Terutama yang jalan Lumbak itu. Walaupun panas 2-3 hari tetap masih tergenang air. Nah, jadi ya mudah-mudahan aja itu saya harapkan sekali lagi dinas terkait terutama PU bisa mengambil sikap, mengambil langkah demi keselamatan warga masyarakat di sini. Terima kasih. Dari pengamatan ketua sendiri ini kan di era periode kepemimpinan Ardiansah dan Kasmidi Pulang ini kan artinya menyisakan waktu 3 tahun ke depan. Apakah mampu ini dari pengamatan kita untuk mengatasi usulan-usulan prioritas terkait peningkatan infrastruktur kalau dari pengamatan kita sendiri? Ya. Sebenarnya insya Allah saya pikir mampu. Tapi yang dengan catatan dikoordinasikan sesegera mungkin. Karena beliau kan sudah berpengalaman, terutama beliau pernah memimpin periode yang lalunya walaupun sekejap. Jadi saya yakin dengan ada kerjasama, saling terbuka apa segala, insya Allah yakin beliau tuh masih mampu berdua itu. Dan kami pun ibarat itu selalu memantau kegiatan beliau. Kami lewat praksi apa segala kan demi
tercapainya apa yang diharapkan beliau itu. Itu, terima kasih. Ini juga kemarin sedikit menuai tanggapan positif ya dari salah satu ketua DPRD kita dari fraksi P3 Pak Joni, yang mendesak juga ini ketua terkait infrastruktur jalan di kecamatan itu yang diketahui ternyata statusnya milik perusahaan, sehingga ketua DPRD kita Pak Joni itu mendesak pemerintah untuk segera duduk bersama, artinya untuk membangunkan jalan masyarakat ini, jadi tidak melintas lagi atau masuk ke kawasan areal perusahaan. Jadi masyarakat ini punya kebanggaan sendiri ada jalan umumnya. Karena kan selama ini tidak menutup kemungkinan dengan aturan jalan perusahaan kan tidak semua kendaraan bisa melintasi. Betul. Harus melalui beberapa pos pengamanan. Jika muatannya tidak memenuhi syarat, mereka dilarang masuk sehingga mempengaruhi dampak ekonomi sekitarnya. Nah, mungkin dari ketua sendiri apa memiliki pemikiran yang sama dengan ketua DPRD kita Pak Joni? Ya. Jelas. Kami sepakat, kemarin kami juga berkoordinasi dengan ketua dewan, kebetulan ada di sekretariat, membahas masalah jalan itu juga. Memang kalau bisa diusulkan jalan alternatif, sebenarnya sudah ada, tapi jalan itu sudah terkelupas oleh aspal, ya kan. Tapi kalau dipersingkat pun untuk menuju dari jalan jalan tembus itu di luar jalan kebun itu ada. Tapi itu belum terlaksana karena jalan yang ada itu terlalu jauh, terlalu panjang. Nah, ya mudah-mudahan nanti kalau bisa di check up lagi, mudah-mudahan Pemkab bisa mengalokasikan anggaran itu. Memang semua ini kan batas anggaran nih saat ini nih kan. Tapi kalau bagusnya Kak, untuk sementara ini saya pikir ada MOU dengan perusahaan lah. Jadi saling menutupin, saling menjaga, ya kan. Jadi dengan adanya ke perusahaan sana bisa membantu kelancaran masyarakat di sana. Intinya kan itu nih. Nah, jadi saya pikir untuk menghemat anggaran, jalan yang ada diperbaiki tapi ada kerjasamanya gitu. Ada koordinasi ya. Ada koordinasinya. Jadi biar sama-sama saling menjaga. Mungkin itu. Demikiannya wawancara singkat kami secara mengupas tuntas ya permasalahan infrastruktur di seputaran Kutai Timur dengan statement langsung dari ketua Partai P3 yang terbilang cukup besar dalam pileg kemarin, meraih berapa kursi itu kemarin tuh ya? 9 kursi ya. 9 kursi itu suatu pencapaian prestasi yang sangat luar biasa. Semoga saja Pak Joni dapat mohon maaf Pak Haji Irdiansyah atau Pak Haji Wewe dapat melanjutkan tongkat estafet kebesaran P3 di Kutai Timur ke depannya. Oke, demikian wawancara saya bersama Ketua P3 Pak Haji Wewe atau Pak Haji Irdiansyah langsung di kediaman pribadinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam.